Halo para pecinta anime, wibu, otaku, dan user-user Nekopoi semua. Di video kali ini gua akan merekomendasikan 7 anime yang MC-nya meninggal di reinkarnasi ke dunia isekai dan jadi overpower. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dulu. Langsung aja ke rekomendasinya. Nomor 7, Isekai wa Smartphone Tutomoni. Anime ini bercerita tentang seorang Toya Mochizuki yang baru saja meninggal karena kesalahan dewa yang tidak sengaja menjatuhkan petir tepat di tempatnya berada. Karena dewa merasa bersalah, dewa pun memberikan kesempatan untuk hidup di dunia lain. Di dalam dunia ini Toya diberikan kekuatan sihir yang sangat besar, dan dia diberikan izin untuk membawa smartphone-nya ke dalam dunia tersebut oleh dewa. Fitur yang ada di smartphone tersebut dapat berjalan walau tanpa adanya koneksi seperti Wi-Fi dan paket data. Di dalam kontaknya dia dapat menghubungi dewa ketika ia memiliki masalah yang sepertinya dia tidak bisa pecahkan. Dalam perjalanan dia bertemu dengan karakter-karakter heroin yang nanti akan menjadi haremnya di perjalanan. Anime Isekai wa Smartphone Tutomoni memiliki unsur cerita yang bisa dibilang bagus. Anime ini adalah salah satu animasi Jepang underrated yang memiliki kisah karakter utama yang overpower. Anime ini memiliki jalan cerita yang lumayan seru dan sangat cocok bagi kalian yang ingin nonton anime secara santai. Nomor 6, Kenja no Mago. Anime ini menceritakan tentang seorang pria muda yang meninggal dalam kecelakaan dan kemudian terlahir kembali menjadi bayi di dunia lain. Kemudian, ia dirawat oleh Merlin Walford, seorang penyihir yang terkenal dan dianggap pahlawan. Pria ini diberi nama Sin. Selain Merlin, ada banyak tokoh yang berada di dekat Sin, termasuk raja yang akrab dengan keluarga Merlin. Sin tumbuh menjadi anak yang memiliki bakat dan keahlian di luar nalar, terutama kemampuan sihirnya yang sulit dipelajari. Kehebatan Sin dianggap dapat membahayakan, mengingat ia tumbuh besar di hutan tanpa manusia. Dan disinilah film baru dimulai. Sin pergi ke kota untuk masuk sekolah penyihir agar mengenal banyak orang dan peradaban. Yang menarik dari tokoh utama ini adalah ingatannya yang pernah menjadi pria sebelum meninggal di dunia lain, masih ia ingat. Nomor 5, Deathmatch. Bercerita tentang seorang programmer berusia 29 tahun Suzuki Ichiro yang mendapati dirinya terlempar ke dunia RPG fantasi. Di dunia tersebut, dia menjadi seorang anak berusia 15 tahun bernama Satu. Awalnya dia mengira sedang bermimpi, tapi pengalamannya terlihat nyata. Dia mempunyai kekuatan besar meski dalam penggunaannya terbatas, dan akhirnya dia mampu mengalahkan pasukan Kadal dan menjadi petualang level atas. Demi bisa hidup damai dan bertemu dengan orang baru, Satu memutuskan untuk menyembunyikan levelnya. Akan tetapi karena pengaturan dalam game RPG fantasi seperti event kembalinya Raja Iblis, rencana Satu pun terganggu. Kesan pertama saya setelah selesai menonton anime ini adalah sedikit mengecewakan. Anime ini lebih berfokus pada kehidupan sehari-hari yang tenang di isekai. Dua hal penting yang bisa memperbagus anime ini tidak benar-benar ditonjolkan dengan maksimal. Yang pertama, MC yang overpower. Tapi kekuatan bertarung dari MC jarang ditunjukkan di anime ini karena kurangnya adegan action. Kedua, fanservice. Walaupun adanya harem yang bagus, fanservice dalam anime ini sangatlah kurang. Karena hal itu sekumpulan waifu-waifu itu cuma terlihat seperti karakter sampingan yang tidak penting. Anime ini tidak memaksimalkan hal-hal yang tersedia dalam ceritanya. Mengecewakan bukan berarti tidak bagus. Cerita slice of life dengan sedikit komedi dalam anime ini sangat bagus dan bisa menutupi kekurangannya untuk beberapa orang, sehingga masih cukup banyak orang yang tidak bosan menonton setelah pertengahan episode. Nomor 4. Watashi, Noryoku Wahei Kinchi Dete Ita Yone, atau Diden Isai to Make My Abilities Average in the Next Life, adalah anime yang diproduksi oleh Studio Project nomor 9 dan tayang perdana pada tanggal 7 Oktober tahun 2019. Watashi,
Noryoku Wahei Kinchi Dete Itayone? Memiliki plot yaitu, Misato Kurihara, seorang gadis jenius yang tidak bisa berteman karena kemampuannya yang luar biasa. Dia terbunuh karena menyelamatkan seorang gadis yang hampir tertabrak mobil truk. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk dilahirkan kembali ke dunia isekai, Misato meminta agar ia hanya bereinkarnasi dengan kemampuan rata-rata. Namun, setelah dilahirkan kembali sebagai seorang anak bangsawan dari keluarga Adel von Aschem, ia tidak menyadari bahwa rata-rata di dunia fantasi tersebut memperhitungkan kekuatan semua makhluk dari yang paling kuat dan paling lemah, yang mengakibatkan kemampuan fisik serta magisnya 6.800 kali lebih kuat dari manusia biasa. Untuk bisa menjadi manusia yang normal dan hidup seperti biasa, ia memutuskan pergi pindah kota dan masuk sekolah persiapan pemburu dengan menyembunyikan kekuatannya agar bisa memiliki teman dan menjalani kehidupan senormal mungkin. Nomor 3, Night and Magic. Saya rasa anime ini anime yang bagus karena alur anime ini ringan dan mudah dicerna. Anime ini bergenre fantasi, mecha, dan slice of life. Anime ini bercerita tentang programmer hebat bernama Tsubasa Kurata yang seorang otaku robot, saat pulang dari mengunjungi pameran action figur robot. Ia tertabrak mobil, lalu ia bereinkarnasi menjadi Ernesti E. Cavalier, putra dari Night Runner, pengendali Violette Night, Matthias E. Cavalier dan juga cucu dari kepala sekolah Laihala Night Academy. Saat ia bereinkarnasi, kereta yang ditunggangi Ernesti dan keluarganya diserang oleh iblis dan akhirnya ia sekeluarga diselamatkan oleh ayahnya dengan menggunakan Violette Night. Pada saat itulah ia terobsesi untuk menjadi Night Runner. Untuk lebih lanjutnya Anda lihat saja anime ini secara langsung. Intinya anime ini bercerita tentang perjuangan Ernesti untuk menjadi Night Runner. Nomor 2, Yujo Senki. Bercerita tentang seorang pegawai kantoran ateis yang tidak diketahui namanya. Pada suatu momen dia dibunuh oleh seorang bawahannya yang merasa tidak puas karena telah dipecat atas kinerja yang buruk di tempat kerja. Lalu pegawai itu dihadapkan kepada seorang yang menyatakan dirinya sebagai dewa yang mengutuk pegawai itu, karena tidak memiliki iman. Pegawai itu tidak percaya akan keberadaan Tuhan, dan mengkritik berbagai pernyataannya dari sudut pandangnya sebagai seorang ateis, dan mengejeknya dengan sebutan, Being X. Dewa itu memutuskan untuk mereinkarnasinya sebagai pegawai di dunia lain. Tempat ia akan menghadapi situasi yang cukup sulit untuk beralih ke dewa untuk mendapatkan bantuan. Pegawai kantoran tersebut dilahirkan kembali sebagai Tanya Degurechav, seorang gadis yatim di sebuah realitas alternatif yang setara dengan Imperial Jerman, yang dikenal sebagai Kekaisaran. Menurut dewa, jika Tanya tidak mati secara alami atau menolak untuk mempercayainya, jiwanya akan meninggalkan siklus reinkarnasi dan akan dikirim ke neraka karena dosa yang tak terhitung banyaknya yang telah dilakukan Tanya dalam kehidupan sebelumnya. Dalam mencari pelarian, Tanya memutuskan untuk bergabung dengan korps penyihir Kekaisaran dan bertarung dalam perang, berharap untuk mencapai peringkat yang cukup tinggi secepat mungkin untuk tetap jauh dari medan perang, dan dengan cara ini menghindari risiko terbunuh. Nomor 1, Tensei Shitara Slam Data Ken, menceritakan kehidupan seorang pria berusia 37 tahun bernama Mikami Satoru yang hidupnya masih menjomblo. Pada suatu hari ia diajak makan siang oleh juniornya yang akan segera menikah dengan pacarnya. Namun hal tidak terduga pun terjadi pada saat mereka hendak berjalan ke restoran yang akan mereka datangi. Tiba-tiba saja seorang pria tak dikenal memegang pisau sambil berlari. Melihat pria itu hendak menusuk juniornya yang melindungi pacarnya, Mikami Satoru pun mencoba mencegahnya dengan memasang punggungnya. Alhasil Satorulah yang mendapat tusukan itu. Satoru pun meninggal dunia. Namun, suatu saat kemudian, ia hidup kembali. Tapi kali ini tidak sebagai manusia, melainkan menjadi Slam. Ya, Satoru bereinkarnasi menjadi sebuah Slam. Ia pun kemudian berteman dengan seekor naga yang telah lama tersegel. Nah, itu tadi rekomendasi dari gua, anime yang MC-nya meninggal lalu direinkarnasi ke dalam dunia isekai dan berubah jadi overpower. Jadi menurut kalian yang mana anime paling seru dan paling favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya guys.
Terima kasih sudah menonton video ini, salam dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.